يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Dari saudari Rani kepada saudara Rani ke depan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta karunia kita, saya dan ibu sekalian masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan ini, di perkumpulan yang insyaallah diberkahi ini. Tak lupa salawat serta salam yang kita haturkan ke habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Harmoni selaku Ketua Majelis Darullah serta ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta rasa hikmat saya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga ibu-ibu sekalian yang ada di sini senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa diberikan kelapangan dada untuk mengurus kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, saya mau panggil. Kira-kira ibu-ibu bisa jawab cakap? Belum. Oke. Ada dulu lagi berdaya. Cakep. Ibu, apa kabar nih semuanya? Baik, alhamdulillah baik ya. Sebelumnya saya mau minta izin dulu pada ibu sekalian untuk melanjutkan materi dari teman saya tadi yang bertemakan mengenai membangun ketahanan dalam keluarga. Kira-kira diizinin kan ibu? Boleh. Masya Allah, ibu-ibu majelis Darullah ini udah mana cantik, udah mana solihah, begitu hatinya Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, Masya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada potongan saya dari surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi di antaranya itu masalah dalam keluarga yang dimana angka perceraian di Indonesia itu semakin naik dan menjauh tinggi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kira-kira apakah ibu di sini kepo? Apa sih kira-kira penyebab dari perceraian itu? Kira-kira ada kepo nggak? Nggak tahu. Kata ekonomi. Jadi saya sebetulnya mengutip data dari Profesor Kamarudin. Kata beliau itu menjelaskan bahwa angka perceraian di Indonesia itu mengalami kenaikan menjadi 516.000 perceraian setiap tahunnya. Namun sementara angka pernikahan itu malah semakin menurun ibu. Dari yang tadinya 2 juta pernikahan di setiap tahun itu menjadi 1,8 juta di setiap tahunnya. Apakah kita tidak
mengapa itu akan hal yang membuat kita risau gitu, karena kita mendengar dari misalnya dari tetangga kita pasti ada aja yang bercerai, atau saudara kita pasti ada aja yang curhat tentang keluarganya yang dimana ujungnya kayak saya mau tahu aja nih, saya mau cerai aja nih, kira-kira ada nggak ibu? Ada, pasti ada ya ibu, sekalipun tidak ada dalam keluarga kita, pasti teman-teman kita atau teman sejawat kita pasti kayak saudara kamu masa mau cerai tahu gitu, ada nggak ibu? Ada, pasti ada ya ibu, pasti ada. Jadi dari penyebab angka perceraian tadi itu ada menjelaskan beberapa yang menjadi faktor penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Yang diantaranya itu ada pernikahan dini, ibu, pernikahan dini. Lalu yang kedua itu ada kerapuhan dari kerukunan dalam keluarga. Lalu yang ketiga ada ketimpangan ekonomi antara ayah dan ibu, suami dan istri. Lalu ada juga masalah kemiskinan. Lalu ada juga faktor penyebabnya masalah KDRT. Kira-kira ibu yang mengetahui ini apa nih faktor-faktor penyebab perceraian di Indonesia? Ada nggak nih? Banyak. Apa aja kira-kira tuh? Ada nggak bu? Ada salah satu bu sebutin. Apa lagi bu? Mementingkan ego masing-masing. Betul. Karena kebanyakan memang suami istri itu tidak mau kalah ya bu, karena egonya sama-sama kuat gitu, sama-sama tidak mau kalah. Namun dari yang tadi saya sebutkan, faktor-faktor penyebab perceraian tadi yang saya sebutkan itu hanyalah cabang ibu, cabang dari masalah perceraian. Lalu apa aja sih kira-kira apa yang dimana sumber dari segala sumber perceraian itu? Ibu-ibu mau tahu nggak? Mau, benar mau. Oke, jadi akar dari penyebab perceraian itu sendiri ialah adanya masalah sekularisme dalam keluarga. Singkatnya, sekularisme itu kehidupan beragama dan kehidupan keseharian itu dibedakan ibu. Jadi kayak misalnya kita meminta suami kita untuk mendengarkan curahan kita yang berbeda itu juga merupakan sunnah, atau meminta suami ibu-ibu sekalian gitu untuk tersenyum setiap hari, namun suami itu tidak melakukan, padahal itu sunnah seperti itu. Jadi kayak kehidupan beragama dan kehidupan di keseharian itu dibedakan, yang dimana suami menjadi sibuk dengan dunianya dan istri menjadi sibuk dengan dunianya. Lalu ibu-ibu sekalian, dari masalah sekularisme tadi, pemisahan agama dan kehidupan keseharian itu timbul lagi rasa kapitalisme. Kapitalisme itu singkatnya atau ringkasnya, kapitalisme itu merupakan kita di dalam keluarga menganggap kebahagiaan itu hanya terpatok dari materi gitu sebenarnya, bukan dari kebahagiaan rohani atau jasmani, hanya dari materi dan pembebasan di dunia dan agama dipisahkan. Jadi ibu sekalian, jika orang tua kita atau suami atau istri merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak menutup kemungkinan untuk anak kita itu membangkang, untuk melanggar dan sebagainya. Seperti itu. Lalu jadi kita menjadi kunci sebenarnya sumber untuk mempertahankan ketahanan keluarga ialah terletak pada sosok seorang ibu, yang dimana peran seorang ibu ini sangat penting untuk menghadirkan keluarga, untuk menjaga keharmonisan keluarga. Karena ibu merupakan madrasah orang atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seperti itu. Lalu ibu-ibu itu
sekalian, itu adalah pendekatan keimanan. Pendekatan keimanan sangat penting, yang dimana kita sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua itu melakukan penanaman nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita memiliki rasa suka akhlak karimah dari ini. Ya ibu sekalian, dari yang sudah saya sebutkan tadi, apakah ibu-ibu merasa bahwa wanita atau istri itu hanya akan dituntut untuk mengajar, untuk mengasuh, untuk menerapkan, sedangkan seakan-akan kita sebagai ibu atau wanita itu tidak boleh menangis, bersedih, lemah lembut di depan anak-anak kita, di depan suami-suami kita. Mengapa seperti itu? Tapi pada suami-suami kita itu mereka menjadi abai akan keluarganya. Ibu-ibu sekalian, insyaallah yang berarti Allah SWT, ibu itu merupakan jantung dari keluarga. Ibu itu merupakan nafas dari keluarga. Maka jika ibu bersedih, maka bunda